Shalom, selamat sore jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat sore. Kita sungguh berbahagia bisa menikmati ibadah, bisa mengikuti ibadah di sore ini. Kita akan terlebih dahulu bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sore ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi indahnya anugerah yang telah kami terima hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh datang kepadamu, membawa hati kami, membawa pujian kami, membawa sembah kami kepadamu. Engkau sendiri Tuhan yang memimpin dalam acara ibadah ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Kami siap menyenangkan Engkau Tuhan, memberikan ibadah puji-pujian yang terbaik buat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Telah banyak kebaikan Tuhan yang kita terima sampai saat ini. Sudah sepantasnya kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap baik. Kita akan baik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Kita lebih tinggikan namanya. God
Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan Yesus baik, ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Tinggikan namamu Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Berikan kemuliaan untuknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji syukur di hadapannya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucapkan syukur kami. Dengan hati bersyukur kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hati
memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Dan setiap umat-Mu yang beribadah di rumah, Engkau hadir bersama mereka Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu yang besar di tengah-tengah peribadatan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Kami percaya kuasa Tuhan tak berkurang sedikit pun ketika kami beribadah dengan sungguh hati di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, memberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan firman-Mu rema dan tak kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang mendengar diberkati, dihiburkan, dikuatkan dan ditegur oleh firman-Mu. Membuat kami semua menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Selamat beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang baik itu terus serta kita dan terus memberkati kita semua. Pada malam hari ini saya mau mengajak kepada kita semua untuk menyaksikan atau melihat firman Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, memberi semangat dan kekuatan baru. Tema firman kita pada sore dan malam hari ini adalah jangan takut, jangan tawar hati. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk sama-sama membuka di rumah, sama-sama kita melihat bagian firman yang indah ini dan menjadi berkat bagi kita semua. Bilangan pasal 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang telah mengangkat sumpah. Telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya menjadi teringat oleh dua hewan yang hidupnya bisa lari dengan kecepatan yang tinggi. Dia adalah rusa dan macan. Rusa dan macan adalah dua hewan yang bisa berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Bapak Ibu tahu kenapa kedua hewan ini harus bisa berlari dengan cepat? Jawaban yang pasti adalah supaya mereka bisa mempertahankan hidup. Macan harus berlari dengan cepat supaya bisa mempertahankan hidupnya, yaitu apa? Untuk mengejar rusa menjadi makanannya. Nah, kalau rusa bagaimana? Rusa juga harus bisa berlari cepat supaya dia bisa bertahan hidup dan tidak mati konyol dimangsa oleh macan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan di rumah, tahukah kita bahwa rusa dan macan adalah dua hewan yang kecepatannya juga berbeda. Data yang didapat, rusa itu rata-rata kecepatan berlarinya adalah
80 sampai 90 kilometer per jam. Kalau macan itu 60 sampai 70 kilometer per jam. Jadi kalau macan itu lari, kecepatan rata-ratanya adalah 60 sampai 70 kilometer per jam. Tapi rusa lari 80 sampai 90 kilometer per jam. Di atas kertas, secara matematis, maka macan tidak akan pernah bisa memburu rusa. Maka macan akan kelaparan secara matematis. Tidak bisa menangkap rusa, karena rusa kecepatannya lebih cepat daripada macan. Tapi fakta di lapangan mengatakan bahwa perburuan antara macan dan rusa banyak dimenangkan oleh macan. Kenapa bisa begitu? Sebab rusa adalah satu hewan yang merasa dirinya mustahil bisa lolos dari macan. Jadi rusa berlari dengan penuh ketakutan. Karena dia penuh ketakutan, maka dia akan sering noleh ke belakang. Kira-kira macan sudah dekat apa enggak ya? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan itulah yang membawa macan dan rusa menjadi dua hewan yang saling bertempur dan selalu dimenangkan, sebagian besar dimenangkan oleh macan. Kenapa? Karena rusa berlari dengan ketakutan, tapi macan berlari dengan motivasi mendapatkan makanan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kata takut dan tawar hati juga sering terjadi kepada orang percaya. Ketakutan itu dapat membuat akal sehat kita menjadi lumpuh. Ya. Kemarin saya membaca berita di online, ada pendeta yang mengajak jemaatnya untuk minum antiseptik untuk mandi itu. Ya, tidak boleh sebut merek soalnya. Minum antiseptik untuk mandi itu. Ya. Alih-alih bebas dari corona, justru jemaatnya mati semuanya. Ya. Jadi coba lihat, ketakutan akan virus ini membuat lumpuh akal sehat manusia. Oleh karena itu kita tidak boleh takut. Jangan takut, jangan tawar hati. Begitu bunyi firman Tuhan. Coba kita melihat bahwa ada satu yang dijanjikan Tuhan yang tidak bisa diterima oleh Musa dan Harun bersama dengan orang-orang Israel. Apa itu? Masuk ke dalam tanah perjanjian. Belum dikasih minum. Minta maaf ya. Karena ini live streaming. Tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Mereka adalah orang-orang yang melihat sendiri tanah perjanjian dengan 10 pengintai lainnya. Terima kasih. 10 pengintai lainnya melihat sebuah fenomena yang luar biasa di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah itu begitu subur, tetapi orang-orangnya begitu ganas, orang-orangnya raksasa katanya begitu besar. Semua pengintai lainnya menjadi takut dan gentar, sampai mereka bilang, "Tidak mau, kami takut." Tapi Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun ini melihat suatu negeri yang subur, ya, suatu negeri yang hebat yang Tuhan sediakan, suatu negeri yang akan memberkati. Tapi yang lain menjadi ketakutan. Waktu mereka berbicara kepada orang Israel, dua anak muda ini bilang, "Jangan takut, jangan tawar hati. Sebab tanah yang akan kita duduki itu adalah tanah yang begitu subur. Tanah yang begitu luar biasa. Sedangkan yang lain ketakutan. Jangan, sebab di dalam itu banyak raksasa-raksasa." Kenapa hanya Kaleb dan Yosua yang dipercayakan masuk?
Apa yang dilakukan Yosua dan Kaleb sehingga mereka tidak takut, sehingga mereka tidak tawar hati? Apa yang dikerjakan? Ayat 27 sampai ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika didengar kabar tentang negeri yang akan diduduki ini, banyak orang Enak, kotanya berkubu-kubu, pertahanannya pasti kuat. Ya, waktu semua orang Israel mendengar, semua orang Israel menggerutu dan mengatakan banyak hal. Lebih baik kami mati di Mesir. Kau kirim kami ke sini untuk kami mati. Tidak mungkin kami masuk. Di situ sangat besar pertahanannya. Waktu semua umat Israel menggerutu dengan segala hal, Yosua dan Kaleb tetap pegang janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tetap memegang janji Tuhan. Yosua dan Kaleb tetap pegang janji Tuhan yang luar biasa itu. Mereka adalah orang-orang yang tahu bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati janji. Dan ketakutan yang terjadi bagi orang Israel tidak melanda hati mereka. Mereka bahkan berkata di hadapan Musa, Harun dan semua orang itu, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkan. Janji Tuhan itu dipegang baik-baik oleh mereka. Tuhan berjanji masuk ke negeri itu dan mereka percaya dengan janji. Kenapa kita menjadi tidak percaya dengan janji Tuhan? Di tengah situasi seperti ini, kadang-kadang kita sudah kehilangan pengharapan untuk pegang janji Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Sebab ketakutan dan tawar hati melanda kita. Kita dengar ada 1-2 orang yang terpapar virus corona, ketakutan kemudian melanda di mana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketakutan itulah yang membuat akal sehat dan iman kita menjadi lumpuh. Seperti macan dan rusa. Rusa di atas kertas bisa lari cepat. Tapi karena ketakutan, dia menjadi lumpuh. Dia menjadi sering noleh ke belakang. Dia dengan gampang diterkam dan dikalahkan. Saya ingin kita merenungkan firman ini baik-baik. Seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tetap pegang janji Tuhan. Walaupun ketakutan melanda. Walaupun semua umat Israel menggerutu. Walaupun mereka mengatakan banyak hal yang negatif. Tapi Yosua dan Kaleb tetap pegang janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun kau berada. Hari ini pesan firman Tuhan. Jangan takut, tapi tetap pegang janji Tuhan. Dan semangat menjalani. Sebab ketakutan akan melumpuhkan akal sehat dan imanmu. Kau akan meninggalkan Tuhan, kau akan bersungut-sungut. Semua kita mengalami. Negeri ini dilanda dengan ketakutan. Bukan hanya negeri ini. Bangsa-bangsa di dunia juga sedang dilanda ketakutan, bukan? Dengan virus yang kecil ini. Kita menjadi ketakutan. Sehingga kadang-kadang akal sehat tidak bisa dipakai. Ya, kadang-kadang kita malah menggunakan hal yang rasanya bertolak belakang. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Ada pendeta yang anjurkan malah minum antiseptik itu. Ya, bukan tambah
tambah sehat, tambah modiar Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, hari ini kita belajar dari Yosua yang penuh semangat supaya seperti harimau yang penuh motivasi maju untuk mendapatkan kemenangannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb? Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Bunyinya begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, nakutin. Ya, benar-benar berita ini menggentarkan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri kami seperti belalang kecil. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bayangkan kalau rusa itu tidak takut dan dia fokus untuk lari, rasanya mustahil macan itu bisa menangkap. Saudara, karena ketakutannya lah, maka rusa itu selalu noleh ke belakang. Karena motivasinya lah, rusa itu merasa, aku kecil, aku tidak bisa, aku pasti diterkam, aku masih menjadi mangsa. Dan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu semua umat Israel tidak mau maju, Yosua bilang apa tadi? Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Apa yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua? Mereka tetap maju walaupun ketakutan sedang melanda orang-orang Israel. Ketakutan inilah yang membuat mereka tidak maju, dan keberanian inilah yang membuat Kaleb dan Yosua memilih tetap maju. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang diuji. Apakah ketakutan kita ini sedang menerkam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa maju dan tidak mau maju? Kita begitu takut melangkah, merasa masa depan kita sudah habis, bahwa tidak mungkin aku mencapainya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, jangan kita mau diterkam oleh ketakutan itu. Sebab ketakutan itu membuat kita tidak mau maju. Dan kalau kita tidak mau maju, maka kita tidak akan pernah mendapatkan negeri yang dijanjikan. Oleh karena itu, pada malam hari ini, semua yang sedang mendengarkan, memberi semangat baru kepada kita semua melalui firman. Bahwa Yosua dan Kaleb, dikala semua orang Israel bersungut-sungut dan tidak mau maju, mereka tetap memilih maju. Mereka tahu janji Tuhan ya dan amin. Dan mereka maju bergerak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lihat, perhatikan baik-baik. Inilah yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua. Waktu semua orang Israel menggerutu, waktu semua orang Israel mengatakan banyak hal yang negatif, Yosua dan Kaleb tetap pegang janji Tuhan. Dan mereka memilih tetap maju. Saudara, keadaan yang sekarang ini jangan membuat kita tambah mundur. Gak usah ikut-ikut Tuhan lah, percuma, sama aja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka tidak mau memasuki ranah berkat yang berlimpah susu dan madu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua ingin berkatnya. Kita ingin kelimpahan berkat. Satu hal yang kita lakukan, jangan takut. Dengan tidak takut, maka kita memilih tetap maju seperti Yosua dan Kaleb. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb? Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 4 berbunyi demikian. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan?
Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bayangkan ya, orang-orang yang punya motivasi yang begitu lemah, orang-orang yang mempunyai dedikasi yang begitu rentan, ketika menghadapi persoalan masalah, mereka memilih untuk melawan, mereka memilih untuk memberontak. Firman Tuhan bilang, kalau engkau meninggalkan Allah dan tidak mendengar suaraku, engkau sedang melawan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak kita yang melawan Tuhan dengan tidak mendengar firman Tuhan, tidak mengikuti nasihatnya. Sudah kita merasa bahwa firman sebuah dongeng yang tidak perlu diikuti. Kita merasa itu sebuah kata-kata yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah itu bentuk perlawanan dan pemberontakan? Dengar baik, siapapun yang sedang mendengar hari ini, dikala semua umat Israel memilih ingin melawan dan memberontak, Yosua pilih tetap setia kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Waktu semua orang Israel ingin melawan dan memberontak, Kaleb dan Yosua pilih setia kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Sehingga sedang Tuhan perhatikan baik-baik. Kita juga begitu. Ketakutan yang melanda membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Ketakutan yang merasuki membuat kita lupa untuk datang kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kita lebih banyak mendengar berita di WhatsApp daripada membaca firman. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Di WhatsApp kita datang berita tentang corona. Setiap hari saya harus mendelete foto tentang corona. Mau tentang sakitnya yang mati berapa, ada berita tentang, semua berita tentang corona. Kenapa anak-anak Tuhan tidak dengar berita firman? Berita ini menakutkan. Berita ini bahkan melemahkan. Baru terjadi meninggal di satu daerah, di daerah sekelilingnya kemudian ketakutan. Saudara kasih dalam Tuhan, semua menjadi takut gara-gara satu orang di satu daerah. Betul, beritanya begini, ada berita hoax lagi yang kita percayai, tambah takut lagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena berita semua yang kita dengar, kita baca, semua itu tentang corona sekarang ini, betul enggak? Selalu gitu menakutkan, surat kabar yang online maupun saya mendengar kabar di Italia yang mati sudah beberapa ribu, banyak sekali di Italia. Oh, ini menakutkan. Saudara, kenapa anak Tuhan tidak belajar dengar firman Tuhan? Sebab firman yang kita dengar mendamaikan, bukan menakutkan. Lihat, mereka semua dengar, ya, sampai mereka menangis dengan nyaring suara, bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka dengar ada raksasa-raksasa. Kita dengar juga ketakutan melanda. Kita juga ikut-ikut takut. Tidak berani keluar, tidak berani kemana-mana. Ya. Coba berapa kali kita sehari cuci tangan sekarang? Dulu kita makan tidak cuci tangan tidak apa-apa Bapak Ibu. Betul tidak? Sekarang kita makan, ya bisa alkohol berliter-liter kita pakai. Ya satu hari, semua disemprot. Bahkan sampai ketakutan demikian dulu. Waktu semua orang Israel ingin melawan, ingin memberontak. Ketika kita semua orang ingin dengan cara dunia, semua, saya tidak salahkan ya, kita harus cuci tangan baik, iya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan berlebihan sampai kita menjadi takut. Dan ketakutan itu merasuki hidup kita, membuat kita melawan dan memberontak. Bagaimana cara melawan memberontak? Kita tidak pernah dengar firman Tuhan. Ketakutan kita hanya pada corona. Kita fokus pada corona itu. Kita lupa untuk fokus untuk Tuhan. Amin. Kita harus fokus bagi Tuhan. Dan Yosua Kaleb tetap setia kepada Tuhan dan hambanya. Dengar Tuhan bilang pasti masuk. Dia bilang ayo kita maju.
saya lebih baik mendengar. Sedangkan orang-orang banyak sedang memilih pemimpin untuk kembali ke Mesir, kembali kepada dunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai terjadi anak-anak Tuhan ya. Gara-gara semua ketakutan ini, kita lebih pilih dunia daripada pilih Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb? Bilangan pasal 14 ayat 5 sampai 10. Bunyinya begini. Bilangan pasal 14 ayat 5 sampai 10. Maaf, ayat 8 sampai 10 aja. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Oh, puji Tuhan. Ini adalah ayat yang mengokohkan dan meneguhkan kita semua sebagai orang-orang percaya. Jangan pernah takut dan gentar dengan kehidupan, sebab kehidupan yang ngatur itu Tuhan. Saudara, firman Tuhan bilang, apa yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tetapi kita sedang disertai Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat. Dan waktu semua Israel menggunakan penglihatan jasmaninya, Kaleb dan Yosua memilih menggunakan penglihatan rohani dan pegang janji Tuhan. Saudara, banyak sekali berita di luar karena memang keadaannya begitu. Ada berita-berita yang menakutkan dan benar-benar menakutkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada daerah yang sudah memasuki daerah zona merah. Saudara yang kasih, bukan berarti kita sembarangan, enggak. Kita tetap menjaga kebersihan, tapi jangan sampai ketakutan merasuk kita. Dan orang Israel, umat Israel memilih untuk melihat secara jasmani, tetapi Yosua dan Kaleb memilih menggunakan penglihatan rohani. Apa itu? Bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam setiap langkah kaki kita, Dia ada bersama dengan kita. Dalam setiap tarikan nafas kita, Dia ada bersama dengan kita. Dalam setiap detak jantung kita, Dia ada bersama dengan kita. Dan dalam setiap detik penglihatan kita, Allah akan selalu memberikan visi dan pengharapan yang pasti kepada kita yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Waktu semua orang menggerutu dan mengatakan banyak hal, kita harus tetap pegang janji Tuhan. Waktu semua orang tidak mau maju di dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan, kita tetap mau maju di dalam Tuhan. Kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Waktu semua orang memilih untuk melawan dan memberontak, tidak mendengar firman Tuhan, hari ini kita belajar lebih banyak mendengar firman Tuhan daripada berita yang menakutkan. Waktu semua orang Israel menggunakan penglihatan jasmani mereka, waktu semua orang menyelamatkan diri dengan menggunakan semua akal sehatnya, tetapi kita bukan hanya menggunakan akal sehat, bukan hanya melakukan penglihatan jasmani, tetapi kita juga memilih penglihatan rohani dan kita pegang janji Tuhan bahwa Allah itu ada bersama dengan kita dan menyertai kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Ayat terakhir di dalam Matius pasal 24 ayat 13. Bunyinya begini. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, camkan baik-baik. Kita sedang berada di negeri di mana kita hanya singgah. Tapi kita akan mencapai titik akhir. Bagaimana untuk mencapai titik akhir?
seperti Yosua dan Kaleb. Mereka betul-betul tahu untuk berharap kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, tetap mau maju, tetap setia kepada Tuhan dan Musa, tetap menggunakan penglihatan rohani mereka selama perjalanan. Dan percayalah, kita setia sampai akhir, kita akan terus berada dalam karunia Tuhan dan kita akan menikmati berkat Tuhan di negeri perhentian kita. Puji Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, jangan takut, jangan tawar hati. Kalau sekarang kita beribadah di rumah, tidak apa-apa. Perteguhkan iman, percaya kita. Banyak dengar firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, daripada baca WhatsApp-mu, baca berita online-mu, lebih banyak baca Alkitab. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Jangan takut, jangan tawar hati, setia sampai akhir, dan kita akan mendapatkan berkat-Nya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk berdoa. Kita akan nyanyikan lagu terakhir tadi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya. Kau Tuhan sanggup melawan. Haleluya Yesus. Seluruh kehidupanku aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Nanti Dokter Yolan maju berdoa. Kau turun tangan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Engkau yang turun tangan Tuhan, tangan memberkatiku. Allah yang dahsyat, kami percaya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau menilik hati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Secara manusia kami lemah, secara manusia kami akui, kami gentar, kami takut dan khawatir Tuhan. Tetapi kami percaya, kami punya Allah yang hebat, Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Bahkan Engkau mengorbankan
hidup-Mu sendiri untuk menebus kehidupan kami. Karena itu biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang boleh terus memperkuat iman percaya kami. Jangan sekali-sekali fokus kehidupan kami Tuhan beralih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah dengan iman percaya kami Tuhan, kami boleh semakin hidup dekat dengan Tuhan. Kami boleh semakin Tuhan dekat dengan kebenaran firman-Mu. Karena hanya firman-Mu lah yang akan terus menjaga hati kami tetap sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu terus menaungi dan melimpahi setiap anak-anak-Mu. Sungguh berharap dan percaya sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami ucap syukur atas berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, semua pendengar yang di rumah, kita semua sudah diberkati dalam ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk komisi pria dan wanita yang hari ini sudah melayani kita ya. Dan dengan suasana yang penuh iman, kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, karena di rumah masing-masing maka persembahan silakan boleh memberikan persembahan melalui rekening BCA di 033 194 3001 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Nah, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan silahkan ditransfer ke 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Nanti di WhatsApp akan ditampilkan ya, Bapak Ibu yang ikut grup WhatsApp bisa melihat nomor rekening kami di sana. Baik, puji Tuhan, hari ini, malam hari ini kita semua sudah selesaikan ibadah. Tentu ada pengumuman-pengumuman, kita akan terus mendengar dan mengupdate berita-berita dari pemerintah supaya kita apakah kita akan terus beribadah minggu depan, bisa beribadah kembali atau kita masih pakai secara online. Nanti kita akan mendapatkan beritanya ya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Ada Iodia Anastasia, ada Tabita yang ulang tahun ya. Tabita bukan istri saya, ada Ibu Tabita. Dan Ibu Yanti Setianingsih, Ibu Endras yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Kemudian ada Ibu Asih, selamat ulang tahun. Lingga Permana, selamat ulang tahun juga. Juga ada Diah Etika Sari, kemudian hari jadinya Bu Melan dan Pak Hari ya, selamat hari jadi Bu Melan ya. Kemudian sudah ya, yang lain yang ulang tahun selamat ulang tahun ya. Nah, Bapak Ibu yang mungkin di rumah sedang kelemahan tubuh, hari ini kita bersyukur bisa beribadah di rumah. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, yang menyertai kita dan akan menyembuhkan kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Mari kita mengakhiri dengan berdoa bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan.
kepadamu Tuhan, sebab oleh rahmat-Mu lah kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Dan firman sudah disampaikan bagi kami semua menjadi kekuatan baru untuk kami melangkah maju di dalam Tuhan dan tidak takut dan tawar hati. Sehingga kami dapat memenangkan pertempuran kami, sehingga kami boleh masuk ke dalam perhentian kami yang kudus, memenangkan semua persoalan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang sedang sakit di rumah, jamah sembuhkan. Pulihkan keadaan mereka Tuhan, sehingga pengharapan yang baru muncul. Mereka boleh terus beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa yang punya masalah, persoalan kehidupan, Tuhan yang menjadi jalan keluar. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan memberi jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih kemurahan. Hari ini Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan, biarlah kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami dan berjalan dengan penuh keberanian menghadapi keadaan zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, izinkan hamba mengurapi semua kami umat-Mu, baik di rumah maupun di mana saja mereka berada, dengan urapan dan berkat yang dari Tuhan. Mari saudara letakkan tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kanan. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru, yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam surga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom.